Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Kamu meyakini bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, tetapi hal itu tidak lantas masukkan mereka ke dalam Islam. Baik, cukup. Ya, itu keadaan pertama ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau Syekh Mu'allif rahimahullah taala mengatakan bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang kafir atau orang-orang musyrik dahulu yang mengatakan bahwasanya ada yang mencipta selain Allah, enggak ada. Ada yang memberi rezeki selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah, enggak ada. Namun tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka melakukan kesyirikan. Kesyirikan dalam hal apa? Dalam hal uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti akan dijelaskan lebih diperkuat lagi di kaidah yang kedua oleh muallif rahimahullahu taala. Baik, itu kaidah yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya di situ dalam surah Yunus ayat yang ke-31. Baik. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif mengatakan, siapa muallifnya, ada yang masih ingat para jamaah? Siapa penulis buku ini? Ya, yang Bapak paling belakang. Siapa penulis buku ini yang sedang kita baca? Enggak tahu. Pak Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala ya. Makanya minimal di bawah matanya ya, yang ini nanti di bawah fotokopi ada di situ penulisnya siapa ya. Jadi biar kenal, tak kenal maka ta'aruf ya, ya. Kalau enggak kenal. Baik. Berkata Syekh rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua, yang enggak ada matanya boleh dicatat ya. Boleh ditulis. Arabnya boleh atau artinya juga boleh. Kaidah yang kedua adalah annahum yaqulun, bahwasanya mereka berkata. Siapa ini maksudnya mereka ini? Orang-orang musyrik dahulu. Ini orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak menyembah mereka. Apa maksudnya mereka di sini? Berhala, patung-patung yang disembah. Kami tidak menyembah mereka, para patung-patung itu. Wa tawajjahna ilaihim, kami tidak pula merendahkan diri kami kepada patung-patung itu, pada berhala-berhala itu. Illa li talabil qurbah wasyafa'ah, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan juga mendapatkan syafaat dari berhala tersebut. Mereka tidak menyembah Allah, mereka tidak menyembah berhala tersebut para jamaah. Ya, tidak menyembah berhala tersebut, cuman dijadikan sebagai syafaat, dijadikan sebagai wasilah. Untuk apa? Untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadalilul qurbah, adapun dalil tentang al-qurbah atau mereka menjadikan berhala-berhala yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah sebagai wasilah mereka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di dalam surah disebutkan oleh muallif di sini, yaitu surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala lillahid dinul khalis, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala
ad-dinul khalis, agama yang apa? Yang murni. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min dunihi, dan orang-orang yang selainnya, auliya ma ta'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala berupa wali-wali. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka. Ya, kami enggak menyembah para wali-wali yang disembah oleh mereka atau berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, cuman dijadikan apa? Wasilah aja. Enggak menyembah patung, enggak minta sama patung juga enggak. Orang-orang musyrikin dahulu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi antara mereka apa-apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada para pendusta, kadzib, dan juga para orang-orang kafir. Surah Az-Zumar ayat yang ke-3. Kemudian Syekh mengatakan wa dalilus syafa'ati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang syafaat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat yang ke-14. Jadi poin pembahasan kita pada malam hari ini yaitu tentang syafaat. Ya. Tentang seperti apa syafaat yang benar dan seperti apa syafaat yang salah, dan kemana kita minta syafaat, dan siapa yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, akan tapi mereka katakan. Jadi yang disembah ini, yang tempat dia menundukkan dirinya orang-orang musyrik ini selain Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini para patung, para berhala, ada yang menyembah jin, ada juga yang menyembah pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu cuman syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa namanya? Para musyrikin zaman dahulu. Para musyrikin zaman sekarang gimana para jamaah? Hah? Bodoh ya. Kalau kita tanya kenapa menjadikan sesuatu yang tidak disyariatkan sebagai wasilah kepada Allah, atau kita mengatakan, enggak ada yang mengatakan mereka menyembah wasilah-wasilah itu, enggak ada. Ada yang minta ke kuburan, enggak ada yang mengatakan mereka menyembah kubur, enggak ada. Mereka mengatakan apa? Oh ini, wali fulan, dia kan orang suci ya. Orang bersih, orang dekat sama Allah. Maka kita minta tolong sama wali ini yang udah meninggal ini, biar menyampaikan hajat kita kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja ya, dijadikan wasilah. Kemudian pensyarah kitab ini mengatakan, menjelaskan bahwasanya anna haula'il musyrikin lam yakunu ya'taqiduna fima ya'budunahu. Mereka orang-orang musyrik ini, mereka tidak berkeyakinan terhadap apa-apa yang mereka sembah, annaha takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumit, bahwasanya sesuatu yang mereka sembah ini, mereka enggak meyakini bahwasanya dia bisa menciptakan yang disembah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga enggak pernah mengatakan dan meyakini bahwasanya berhala-berhala itu bisa memberikan rizki, enggak.
juga tidak mampu menghidupkan, tidak mampu mematikan. Yang kesemua ini adalah hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang mereka juga meyakini hal tersebut. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan orang-orang musyrikin dahulu dalam masalah rububiyah itu sama para jamaah. Gak ada mereka mengatakan Lat, Uzza wa Manat, dan Manat atau pembesar Tuhan mereka itu bisa menciptakan, gak ada. Bisa memberi rezeki pun gak ada. Cuman apa? Cuman dijadikan apa? Syafaat saja. Dijadikan wasilah untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Karena pada dasarnya ketiga nama ini adalah siapa? Orang-orang soleh. Ya, yang dijadikan patung tersebut adalah patung orang-orang soleh ketika masih hidup. Maka mereka beri keyakinan orang-orang soleh ini lebih dekat kepada Allah, bersih dia daripada kita, kata mereka. Kalau kita masih banyak dosanya. Bal inna hadza indahum lillah. Bahkan kata mereka, penciptaan, pemberi rizki, penghidupan dan pematian ini semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Yunus ayat 31. Boleh dicari ya yang bawa mushaf. Surah Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keyakinan, bagaimana akidah orang-orang musyrik zaman dahulu. Jadi ini kita berbicara tentang orang-orang musyrik zaman dahulu para jamaah. Nanti di akhir kitab ini, di akhir syarahnya, Syekh akan menjelaskan bagaimana kondisi di zaman beliau dan mungkin cocok juga di zaman kita. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah wahai Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rizki kepada kalian baik dari langit ataupun dari bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar. Atau siapa yang memiliki as-sama' bukan sama, amman yamlikus sam'a wal absar, yang memiliki pendengaran, yang ngasih kamu pendengaran itu siapa? Dan yang memiliki penglihatan, yang ngasih kamu mata itu siapa? Wa man yakhrujul hayya minal mayyit. Siapa yang menghidupkan yang mati? Wa yakhrujul mayyita minal hayy. Nanti siapa juga yang apa? Membangkitkan orang-orang yang sudah mati itu. Wa man yudabbirul amr. Siapa yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini? Yang menurunkan hujan, yang yang menjalankan matahari terbit dari timur, kemudian terbenam dari barat. Siapa yang mengatur rotasi atau matahari mengelilingi bumi? Siapa yang mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini? Orang-orang musyrikin itu kalau ditanya begitu, mereka akan mengatakan apa? Fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah yang melakukan semua itu. Allah yang memberikan rizki dari langit dan bumi, yang memberikan penglihatan, yang memberikan pendengaran, kemudian juga yang mematikan dan nanti yang menghidupkan, membangkitkan, yang mengatur segala sesuatunya hanya Allah Subhanahu. Bukan sesembahan mereka. Ya, bukan apa? Patung-patung yang mereka sembah, bukan berhala-berhala mereka. Kemudian Allah katakan, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah wahai Muhammad, kenapa engkau enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kemudian waqala ta'ala, dan ayat yang lain Allah katakan dalam surah Az-Zukhruf. Boleh dibuka surah Az-Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala in sa'altahum. Kalau kalian bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin zaman dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Ya, siapa yang menciptakan kamu wahai orang-orang musyrik? La yaqulunallah.
maka mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan kita. Ya. Kalau dalam masalah rububiyah, mereka keyakinannya satu yang menciptakan itu, yang memberi rizki, yang mengatur segala sesuatu itu hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu patung-patung itu mereka yang bikin. Ya. Enggak bisa apa-apa. Patung-patung apa? Patung-patung yang mereka buat, bahkan lucu ya. Ada sebagian patung-patung mereka itu terbuat dari tepung para jemaah. Ada yang pernah bikin adonan tepung? Jadi dibuat patungnya dari tepung. Kalau lagi lapar dimakan Tuhannya, ya. Kupingnya dicopot, kemudian hidungnya. Kan tepung enak ya kan? Tapi mereka enggak berpikir. Itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diberikan kecuali kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun cerdas-cerdas dalam urusan dunia. Zaman sekarang juga sama. Orang-orang ada yang jurusannya sains misalkan, atau ada yang pendidikannya sampai S3, bahkan ada yang profesor, namun ketika mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan mereka tidak bisa digunakan dan tidak bermanfaat. Wa innama kanu ya'buduna ma ya'budunahu, dan bahwasanya mereka menyembah apa-apa yang mereka sembah itu, za'imina annaha wasaitu tuqarribuhum ilallah. Mereka menganggap bahwasanya patung-patung atau berhala-berhala atau apa saja yang mereka sembah selain Allah hanya sekedar wasilah, hanya sekedar apa? Perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tuqarribuhum ilallah, yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun, dan mereka juga mengatakan innallaha ta'ala la yusalu ilaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihubungi langsung. Maksudnya tidak bisa langsung orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala illa biwasitati auliyaihi, kecuali dengan apa? Kecuali dengan perantara wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Orang saleh. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mensifati wali Allah itu beriman dan bertakwa. Ya. Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh banyak orang, wali itu harus sakti kan? Harus bisa berjalan di atas air. Wali itu harus kalau terbakar kalau dibakar enggak terbakar. Kemudian apalagi ada sekarang yang lagi rame itu Joko siapa namanya itu? Katanya bisa naik macan katanya itu. Wali yang baru dan semisalnya, makanya aneh-aneh. Makanya setiap pemahaman itu para jamaah pasti ada pengikutnya. Sesat-sesat apapun walaupun enggak masuk akal pasti ada. Dulu ada tahun 2000-an itu Lia Edan ya, ingat Lia Edan ngaku nikah sama Jibril, ada pengikutnya. Siapa jadi walinya ya kan? Nikah sama Jibril, katanya mau turun di Monas, tapi enggak jadi turun. Kenapa? Belum ada landasannya, kan enggak masuk akal sebenarnya. Tapi pengikutnya ada para jamaah. Ya makanya kita jangan sampai berkecil hati ketika mengajak kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada sunnah, walaupun sedikit yang mengikuti kita pasti ada. Kita ajak untuk kajian misalkan, jangan berputus asa. Orang-orang kafir saja atau orang-orang yang menyuruh kepada kemaksiatan, mereka enggak putus asa mengajak orang-orang berbuat maksiat. Kalau kita putus asa, terus siapa yang ngajak ya kan? Kemudian wal muqarrabina minhu, dan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kata mereka yang bisa sampai kepada kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para wali dan orang-orang yang dekat kepada Allah. Wa anbiyaihi wa malaikatihi, termasuk para nabinya dan termasuk para
malaikatnya. Ini kata mereka, kata siapa? Orang-orang musyrik. Kamulukil bashar. Di mereka mengumpamakan Allah itu seperti pimpinan yang ada di manusia. Seperti raja, seperti presiden. Kan nggak mungkin ya ada orang-orang kita, mungkin kita nggak pernah ketemu sama presiden, benar nggak? Ada yang pernah ketemu sama Pak Jokowi ketika sudah jadi presiden ya nih? Mungkin nggak ada. Karena begitulah manusia itu seperti itu. Nggak bisa ada yang langsung ketemu sama presiden, harus melewati tahapan-tahapan. Kalau kenal sama orang dekat sama presiden, proposalnya cepat cair. Ya. Apa yang diajukan cepat cair, dan harus melewati mungkin menterinya atau ajudannya atau orang kepercayaan presiden. Begitulah pimpinan yang ada di yang ada di dunia. Dan mereka orang-orang musyrik ini mengumpamakan Allah itu seperti itu. Innama yarfa'u hawaijan nasi ilaihim, yang bisa memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia kepada pimpinan di dunia ini, khassatuhum, orang-orang khusus mereka saja, orang-orang dekat dengan para pemimpin, wa a'wanuhum wa wuzara'uhum, orang-orang pembantu presiden atau pembantu pemimpin itu, dan para menteri mereka. Fasyabbahul khaliq bil makhluk, dan mereka itu menyerupakan Allah seperti makhluk. Ya. Allah itu tidak butuh kepada wasilah-wasilah. Allah katakan, kalau kalian ingin berdoa, berdoa kepada Allah langsung. Kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Kalau mau minta langsung minta. Berbeda dengan manusia. Ya, manusia serba kurang, serba lemah, serba terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidak butuh kepada wasilah-wasilah, terutama yang tidak disyariatkan. Ya. Wasilah ada yang disyariatkan, enggak ada. Gimana caranya? Kita berwasilah, bertawasul dengan amalan soleh misalkan. Ya. Misalkan kita pernah bersedekah ikhlas, kita merasa diri kita ikhlas, maka kita boleh kita bertawassul. Ya Allah, dahulu saya pernah bersedekah, misalkan curhat sama Allah, maka sampaikanlah hajatku. Atau ada yang rajin berbakti kepada kedua orang tuanya, itu adalah ibadah, bisa bertawassul dengan amalan ibadah tersebut. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam 3 orang yang penghuni goa yang terperangkap itu, mereka berwasilah dengan amalan soleh mereka, maka itu disyariatkan. Begitu pula bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu juga disyariatkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, bikulli ismin huwa lak, dengan semua nama yang engkau miliki, ya. Kita bertawassul dengan semua nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, dan seterusnya dari nama-nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara cara bertawassul yang benar, yaitu bertawassul dengan orang saleh atau amal saleh, bertawassul dengan amal saleh, dan juga bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini minta tolong. Itu di dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu. Adapun di dalam urusan yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia, maka boleh kita minta tolong kepada manusia. Dengan catatan apa? Orangnya ada di depan kita. Kalau enggak ada maka enggak boleh. Contohnya misalkan ada orang kecelakaan di jalan raya. Dia manggil-manggil gurunya. Gurunya ada di luar daerah. Manggil-manggil bukan pakai HP ya nih. Jadi dia khusyuk manggil nama gurunya. Tolong untuk dibantu kecelakaan. Tinggal manggil yang dekatnya saja. Jadi kalau manusia itu mampu maka boleh minta tolong. Kalau enggak mampu maka enggak boleh. Apa misalkan yang enggak mampu
minta tolong menurunkan hujan misal, mampu, tidak ada yang mampu. Minta tolong kepada pawang hujan untuk mindahin hujan atau untuk menahan hujan, maka ini adalah perkara-perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya Allah, maka wajib diminta tolong kepada Allah semata. Enggak boleh minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wahum yaz'umuna annahum, mereka itu menyangka bahwasanya innama abaduhum liyuqarribuhum wa yashfa'u lahum indallah. Mereka beribadah, mereka menyembah apa-apa yang mereka sembah daripada patung, berhala ataupun yang semisalnya itu hanya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan sebagai syafaat bagi mereka di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Syekh dalilan ala hadza qaulahu ta'ala, dan Allah Subhanahu muallif menyebutkan dalil tentang ucapan beliau ini tentang sifat-sifat orang-orang musyrikin dahulu yang mereka tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung itu kecuali untuk mendekatkan diri sebagai wasilah kepada Allah. Di dalam surah Az-Zumar tadi yang sudah kita bacakan, ayat yang ketiga, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, para patung, para berhala, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu kecuali hanya untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wad-dalil ala annahum aidan yarjuna syafa'atahum, dan juga dalil bahwasanya mereka mengharapkan syafaat dari apa yang mereka sembah itu. Kalau tadi dia berharap biar mendekatkan diri kepada Allah, dia menyembah patung, menyembah berhala tersebut. Adapun syafaat, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka itu orang-orang musyrik menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak mungkin bisa memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak mungkin bisa memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini cuman jadi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzan, kalau begitu lam ya'buduhum, mereka tidak menyembah patung itu li'tiqadihim annahum syuraka'un lillahi fil ubudiyah, fil rububiyah. Mereka tidak menyembah, tadi kita sampaikan mereka enggak menyembah patung, enggak menyembah berhala dengan keyakinan bahwasanya patung-patung dan berhala-berhala itu bareng sama Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Maksudnya apa? Tidak. Mereka bisa menciptakan, memberi rezeki dan yang semisalnya, sebagaimana Allah juga menciptakan dan memberi rezeki. Mereka tidak berkeyakinan demikian. Walakinnahum, akan tapi mereka ja'aluhum syuraka'un lillah fil uluhiyah. Akan tapi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesembahan mereka sebagai sekutu bagi Allah di dalam apa? Di dalam uluhiyah. Ini yang banyak terjadi kesyirikan para jamaah, yaitu di dalam uluhiyah. Baik orang-orang musyrikin zaman dahulu ataupun orang-orang musyrikin zaman sekarang dan juga di zaman-zaman yang ada. Ya, mereka itu melakukan sedikit sekali yang menyekutukan Allah di dalam rububiyah mereka. Di antaranya gembongnya adalah siapa? Fir'aun. Ya, Fir'aun itu menyekutukan Allah di dalam rububiyah juga, karena dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Husain walidi Imran,
kepada Husain bapaknya Imran. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Wahai Husain, kam ta'budul yauma alihan?" Engkau atau kamu itu nyembah berapa Tuhan? Ini pertanyaannya langsung to the point Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain. "Wahai Husain, kamu nyembah Tuhan itu ada berapa?" Qala sab'ah. Aku menyembah berapa? 7 Tuhan. Katanya, sittan fil ardi wa wahidan fis sama. 6 Tuhan itu di bumi, 1 di langit. Di bumi itu siapa ya? Yang kelihatan, yang dia sembah Tuhan-Tuhannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, fa ayyuhum ta'uddu li raqbatihi wa rahbatihi. Dan mana di antara 7 Tuhanmu yang paling engkau berharap kepadanya dan yang paling engkau takut, wahai Husain? Maka ini bukan Husain cucunya ya, tapi ada Husain bapaknya Imran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjawab, alladzi fis sama, yang paling aku berharap dan yang paling aku takut adalah Tuhan yang ada di mana? Di langit. Ya. Tuhan yang ada di langit yang paling apa? Yang paling ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Idzan al-alihatu indahum kanat muta'addidah. Kalau Tuhan-Tuhan mereka banyak dahulu, walakinnal khaliq ar-raziq al-mudabbir al-muhyi wal mumit indahum wahidun. Akan tapi Tuhan yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan, yang mematikan, di sisi mereka itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam rububiyah mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Syekh anna syafa'ata naw'an. Kemudian Syekh menyebutkan di dalam matanya di sini muallif mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat itu ada 2 macam. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat yang disyariatkan, atau yang tidak disyariatkan, yang dinafikan, wa syafa'atun musbatah, dan syafaat yang ditetapkan, yang benar, syafaat yang disyariatkan. Fasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang dinafikan, yang enggak benar syafaat itu, dicatat para jamaah, yakni makanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu syafaat yang dicari, yang diminta, yang diharapkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang enggak mungkin dilakukan kecuali Allah. Ya. Syafaat yang diminta kepada selain Allah, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu wali ataupun yang semisalnya, yang tidak mungkin dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syafaat yang apa? Manfiyah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-254. Kita dibuka Al-Baqarah ayat 254. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah, bersedekahkanlah apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaum, sebelum datang suatu hari, la bai', yang tidak ada pada hari itu jual beli, wala khullatun, dan juga tidak ada persahabatan yang hakiki, tidak ada persahabatan yang dekat pada hari itu, wala syafa'ah, dan juga tidak ada apa? Tidak ada syafaat, wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul musbatah, dan adapun syafaat yang ditetapkan, yang syafaat yang benar, hiyallati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang dicari, diminta kepada Allah. Wasyafi'u mukarramun bisyafaati wal mashfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idhin.
yakni syafaat yang diminta dicari kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan syafaat itu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Jadi sebagai contoh misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa memberikan syafaat. Maka syafaat yang benar adalah diminta dulu kepada Allah agar mendapatkan syafaat Nabi. Bukan langsung minta syafaat kepada Nabi, meskipun Nabi bisa memberikan syafaat. Sampai di sini jelas, Bapak-bapak? Jadi syafaat yang benar itu diminta kepada Allah, meminta syafaat dari orang yang mampu memberikan syafaat. Wal masyfu'u lahu, dan yang diberikan syafaat atau kita menjadi orang yang meminta syafaat tersebut, man radhiyallahu anhu qaulahu wa amalahu, diberikan atau apa namanya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan perbuatan, yakni ahlut tauhid. Dengan catatan ba'dal idzin, setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang mampu memberikan syafaat bisa langsung memberikan syafaat, enggak. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu diminta syafaat kepada siapa? Nabi, mungkin orang-orang saleh bisa memberikan syafaat. Namun dengan catatan setelah izin dari Allah, dan yang diberikan syafaat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak diizinkan oleh Allah, atau orang-orang yang akan diberikan syafaat enggak diridhoi oleh Allah, ini tidak mampu mendapatkan syafaat dari siapa saja yang memberikan syafaat tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, man dzalladzi yashfa'u 'indallahi illa bi'idnih. Siapa saja yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali siapa? Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan penggalan ucapan muallif yang kedua, ats-tsaniyatu. Tadi sampai di mana tadi? Ini. Wa dzakara Syekh anna syafa'ata naw'an. Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya syafaat itu ada dua. Ini mau azan dulu apa gimana? Ya azan dulu ya, baru kita lanjutkan. Silakan. Masih ada sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kemudian wadakar Syekh anna syafa'ata nau'an. Kemudian Syekh sebutkan bahwasanya syafaat perkara ada dua bentuk. Al-ula asy-syafa'atul manfiyah. Yang pertama syafaat yang salah atau syafaat yang keliru, yang dinafikan. Seperti apa syafaat yang keliru itu? Wahiyallati tutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta, dicari kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, yang enggak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah. Wahiyallati ya'taqiduhal musyrikun, dan ini yang diyakini oleh orang-orang musyrik, sebagaimana sudah kita jelaskan pada bagian yang pertama. Fa'indahum, menurut mereka, anna syafa'ata indallahi kasyafa'ati indal makhluk. Syafaat di sisi Allah itu sama saja dengan meminta syafaat kepada makhluk. Wa ya'taqiduna annal awliya wal malaikata yashfa'una indallah kama yashfa'u wazirul malik indal malik. Mereka meyakini bahwasanya wali-wali dan juga para malaikat bisa memberikan syafaat di sisi Allah karena mereka dekat dengan Allah, sebagaimana para menterinya raja bisa memberikan syafaat kepada raja. Was-sadiqu 'inda sadiqihi, dan juga seorang teman memberikan syafaat kepada temannya. Ya, misalkan seperti ada orang memiliki teman yang memiliki adik perempuan misalkan. Maka dia minta syafaat kepada temannya itu buat adiknya. Jadi dia bicarakan kepada adiknya biar dia mau sama dia. Itu syafaat juga namanya. Itu di sisi manusia bisa saja kita lakukan. Atau ada orang kaya misalkan. Kalau kita langsung minta proposal mungkin enggak cair, benar enggak para jamaah? Atau siapa saja yang datang dicairkan enggak? Lihat siapa teman dekatnya si orang kaya ini, titip proposal dia. Nah, itu kalau manusia seperti itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala wa qad nafallahu hadhihi syafa'ah. Allah menafikan syafaat yang semacam ini adalah syafaat yang tidak benar. Ya, ini syafaat yang apa? Tidak benar. Sebagaimana Allah katakan pada hari kiamat itu yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Tidak ada syafaat nanti pada hari kiamat kecuali syafaat dari Allah Subhanahu wa taala atau orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma syafa'atu minal hayyil qadir, adapun meminta syafaat kepada orang yang masih hidup. Ini beda dengan yang masih hidup dengan yang sudah mati. Kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, enggak boleh dimintai, enggak boleh dipanggil. Misalkan kita mau minta tolong kepada ibu kita yang sudah meninggal, enggak boleh dipanggil. Wah ibu, saya kelaparan nih di rantauan. Udah meninggal, enggak boleh. Atau wahai ibu, saya diomelin istri ini misalkan. Ada yang curhat ke ibunya, kayaknya enggak ada ya kalau bapak-bapak ya. Enggak ada di sini, enggak hadir orangnya mungkin ya. Dan dia mampu. Jadi catatannya apa? Hai, masih hidup dan mampu.
bi talabid du'a minhu, dan orangnya ada, maka kita boleh meminta syafaat berupa meminta didoakan. Ya. Karena kalau langsung minta dikabulkan nggak mungkin, tapi kita minta didoakan. Misalkan ada orang alim, orang syekh atau seorang ustadz mungkin yang kita anggap bahwasanya kita meyakini bahwasanya dia adalah orang saleh, orang yang wara, orang yang zuhud. Ustadz, doakan ana. Itu sering tuh di kajian-kajian umum itu minta didoakan kepada ustadz. Ustadz, doakan ana biar dapat jodoh. Itu enggak masalah. Fahadihi jaizatun, kata Syekh. Ini boleh. Ini syafaat yang apa? Boleh. Catatannya apa tadi? Orangnya masih hidup dan mampu. Kalau sudah mati, maka enggak boleh. Kalau enggak mampu pun enggak boleh. Oke? Sampai di sini jelas? Kalau masih hidup dan mampu. Kalau tidak terpenuhi dua syarat, maka tidak boleh. Ada masih hidup tapi enggak mampu. Contohnya apa? Tadi kita contohkan minta diturunkan hujan pada manusia meskipun orangnya ada, sehat, bugar. Ini enggak boleh. Karena itu adalah urusan yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Qad kana as-sahabatu yatlubuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam ay yad'u lahum. Dahulu sahabat mereka juga meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada riwayat sahabat itu pergi ke kuburan Nabi minta kepada Nabi hajat mereka. Ya. Sebagaimana fi matalibid dunya wal akhirah, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, para sahabat juga minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup mereka. Kan yastasqi lahum, ketika mereka minta panas terik yang berpanjangan, minta apa? Minta turun hujan, salat istisqa. Ini dalam urusan dunia. Wa ayyad'u lahum bil jannah, mereka juga minta agar mereka didoakan masuk surga dalam urusan akhirat. Sebagaimana hadis yang masyhur ya tentang Ukasah ya, Ukasah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada di antara umatku nanti 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Kemudian Ukasah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ay yaj'alani minhum." Ya Allah, ya Rasulullah, mintakan atau doakan aku termasuk di antara 70.000 golongan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ja'alhu minhum." Ya Allah, jadikanlah Ukasha di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga minta kepada siapa? Minta kepada Allah, enggak langsung mengatakan kamu pasti masuk apa? Masuk ke dalam 70.000 golongan itu. Kemudian yang lucu ya dalam hadisnya, sambungannya ada seorang berdiri. Dia juga minta, ya Rasulullah, mintakan aku termasuk 70 golongan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha sudah mendahuluimu. Makanya kalau ada kebaikan para jamaah, cepat-cepatan. Kan enggak jadi didoakan kan, karena apa? Karena lambat dikit aja. Enggak jadi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, as-saniyatu, yang kedua, asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang ditetapkan, yang disyariatkan. Wa hadhihi asy-syafa'atu la takunu illa bi iznihi subhanahu wa ta'ala. Syafaat ini tidak mungkin diberikan, tidak mungkin terjadi kecuali izin Allah. Ini yang pertama. Harus mendapatkan izin dari Allah. Kemudian waliman radiya amalahu. Yang kedua, bagi yang diridhoi amalannya. Wahum ahlut tauhid. Mereka itu adalah ahli tauhid, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka melakukan maksiat. Karena pelaku maksiat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu maksiatnya kecil ataupun besar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia meninggal membawa dosa itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengampuni atau Allah azab dulu baru diampuni, maka itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pemahaman Khawarij. Khawarij, pelaku dosa besar pasti masuk neraka kekal. Ini Khawarij. Adapun Murji'ah,
amalan tidak akan mempengaruhi keimanan. Ya, ini bertentangan antara Khawarij dan apa? Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah di tengah. Kalau dia dosa besar selain syirik, maka tergantung Allah. Apakah diampuni, maka itu kehendak Allah. Atau dimasukkan neraka dulu, dicuci, disiksa, baru masuk ke dalam, atau baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad dalla al-Qur'an ala isbati hadhihi syafa'ah. Al-Qur'an menetapkan, menunjukkan bahwasanya syafaat ini ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu setelah izin Allah, dan yang kedua mendapatkan dari orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka itu tidak bermanfaat sedikit pun, illa min ba'di an ya'zanallah, kecuali setelah diizinkan oleh Allah, waliman yasha'u wa yarda, dan bagi yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak ada orang yang diberikan syafaat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan syafaat diridhoi oleh Allah, diizinkan, dan yang menerima syafaat juga diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan kepada orang-orang dikehendaki oleh Allah, dan diberikan juga kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya mintalah syafaat kepada siapa? Yang punya syafaat. Ya, enggak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadhihi syafa'atu takunu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini diberikan kepada, boleh memberikan syafaat dari Rasul, wal anbiya, para nabi, wal malaikatu wal mu'minin, dan para malaikat dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan tentang kejadian pada saat padang mahsyar, di sini disebutkan oleh Syekh, ditutup dengan hadis tentang kejadian padang mahsyar ketika manusia semuanya membutuhkan syafaat. Pergi ke Nabi Adam, pergi ke nabi-nabi yang lain, semuanya uzur, nggak bisa. Ini bukan saya dulu pernah melakukan maksiat, saya malu. Kemudian yang lain juga pergi sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka dia mengatakan, hiyalaha, ini adalah bagiku, ini adalah bagiku. Maka Nabi SAW sujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqal, kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wa qul yusma'lak, maka ucapkanlah engkau didengar. Wasal tu'ta, maka mintalah engkau akan diberi. Washfa' tushaffa, dan berilah syafaat, maka engkau akan mampu memberikan syafaat. Kemudian Syekh mengatakan, fal hadis dalla ala annahu la yashfa'u hatta ya'zanallahu lahu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat sampai mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kaidah yang kedua yang berkaitan dengan syafaat. Secara ringkas, syafaat itu ada dua, ya, ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Ya, tidak disyariatkan, dan syafaat itu diminta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kabar gembira bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dimungkinkan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mampu diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada mereka. Allah Ta'ala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang berikutnya. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema atau berkaitan dengan pembahasan pada malam hari ini, dipersilahkan.
Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Hah? Ibu-ibu ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak ada Ustaz. Paham? Paham. Insyaallah. Insyaallah difahami ya. Baik. Pada pertemuan berikutnya diharapkan bahwa matannya ini matan namanya ini nanti bisa mungkin minta difotokopikan lagi filenya oleh ya biar ada bahan. Jadi kalau udah baca di rumah dulu baca, kalau bisa dihafalkan tadi kayak qori'nya tuh dihafal. Jadi matan itu biasanya dihafal para jamaah. Matan ya Pak ya, bukan mantan Pak. Matan. Matan hadis yang tadi ucapan syekh dalil itu namanya matan ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita baca menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semuanya dan mampu kita amalkan dan bisa menambah keilmuan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.